Selamat siang teman-teman, perkenalkan saya Lourdes Lelan Meko dengan NIM 2422411320 dari program studi pendidikan guru sekolah dasar kelas G semester 2. Baik, di sini saya akan membawakan materi tentang ciri-ciri khusus makhluk hidup. A. Ciri khusus pada hewan. 1. Cicak. Cicak termasuk hewan melata. Ciri khusus yang dimiliki cicak adalah A. Memiliki sistem perekat pada telapak kaki. Dengan sistem perekat ini, cicak dapat permasalahan di dinding, tembok, atau langit-langit untuk berburu sehingga berburu serangga seperti nyamuk, laron, dan lalat sebagai makanannya. B. Kemampuan memutuskan ekornya. Untuk menyelamatkan diri dari musuh atau bahaya yang mengancam cicak, memutuskan ekor pada cicak disebut autotomi. Cicak memiliki lidah yang panjang dan lekit, sehingga dapat menangkap mangsa berupa serangga yang terbang. Yang kedua, bunglon. Bunglon merupakan hewan yang gerakannya lambat. Makanan bunglon berupa serangga-serangga kecil seperti belalang, capung, dan jangkrik. Ciri khusus yang dimiliki bunglon adalah bunglon dapat menyamarkan warna kulit menyerupai tubuhnya, lingkungan tempat tinggal atau batang pohon daun, bertujuan untuk mengelabui mangsanya dan untuk perlindungan dari musuh alaminya. Kemampuan untuk menyamarkan atau mengubah warna kulit menyerupai lingkungan tempat tinggal disebut meniru. Bunglon juga memiliki lidah yang panjang dan lengket untuk menangkap mangsanya. Yang ketiga, kelelawar. Kelelawar merupakan satu-satunya mamalia atau hewan menyusui yang dapat terbang. Sayap tersebut membentang di antara tulang lengan, kaki, dan ekor. Kelelawar mencari makanan pada malam hari. Pada siang hari, kelelawar ini tidur. Kelelawar ternyata mengandalkan kualitas indera penciuman, dan pendengarannya. Kelelawar memancarkan bunyi berfrekuensi tinggi melalui mulut. Bunyi yang dipancarkan oleh kelelawar akan dipantulkan oleh benda-benda di sekitar. Pantulan gema atau sonar ini akan ditangkap oleh telinga kelelawar sebagai alat pendeteksi. Dengan alat pendeteksi ini, kelelawar dapat 1. Mengetahui letak benda atau mangsanya. 2. Menghindari benda yang menghalanginya. Kemampuan kelelawar untuk mengetahui lingkungan sekitar dengan menggunakan sistem sonar dikenal dengan istilah ekolokasi. Indera penciuman yang tajam juga sangat membantu kelelawar dalam mencari mangsa di malam hari. Kebanyakan mendapat makanan serangga. Ada pula yang memakan buah-buahan, madu, ikan, mamalia kecil, dan reptil. Bahkan di Amerika Selatan banyak ditemukan jenis penghisap udara. Yang keempat, unta. Unta hidup di padang pasir yang kering dan gersang. Unta mampu berjalan masuk waktu yang lama tanpa makan dan minum. Unta memiliki punuk di punggung. Ada unta yang memiliki 1 punuk dan ada juga yang mempunyai 2 punuk. Punuk berfungsi untuk menyimpan cadangan makanan. Punuk unta berisi lemak dan air. Bila lemak dan air habis terpakai, punuk menjadi tengkurap dan lemas. Rambut unta yang tebal melindungi dari sengatan panas matahari. Perut unta yang besar mampu menyimpan rumput dan air yang sangat banyak. Unta hampir tidak mengeluarkan keringat dan membuang kotoran dalam jumlah yang sangat sedikit. Unta sangat hemat dan mengeluarkan udara dari dalam tubuhnya. Bahkan cairan yang keluar dari hidung pun dimasukkan lagi ke dalam mulut.
Yang kelima, bebek. Bebek adalah hewan yang hidup di darat, namun untuk mencari makan, bebek biasanya berada di air. Ciri khusus yang dimiliki bebek adalah paruh yang agak panjang dan lebar pada bagian ujungnya, agar tubuhnya tidak bisa jika terkena udara saat mencari makan di kolam atau danau yang dangkal. Bulu bebek dilapisi oleh minyak sehingga air pada bulu cepat hilang ketika bebek mengibas-ngibaskan badannya. Ciri khusus yang lain adalah kaki yang berselaput sehingga bebek dapat berenang dengan mudah. B. Ciri khusus pada pertumbuhan. Yang pertama, teratai. Teratai termasuk tumbuhan yang hidup di udara atau hidrofit. Daun teratai umumnya berbentuk bulat. Ada jenis teratai yang diameter daunnya mencapai 1-2 meter. Daun yang lebar ini memudahkan penguapan udara serta fotosintesis. Taman teratai tumbuh dari dasar. Tangkai daun cenderung tumbuh menjalar, sehingga helai daun selalu terlihat mengapung. Tangkai bunga cenderung tumbuh tegak sehingga bunga teratai dapat muncul dan menyembul dari permukaan air. Akar tanaman teratai tumbuh di dasar air, berbatang berada di dalam air. Bunga teratai memiliki banyak lapisan kelopak. Cara berkembang biaknya dengan biji dan tunas. Yang kedua, kantong semar dan pinus. Kantong semar merupakan tumbuhan pemangsa daging seperti tumbuhan. Selamat pagi teman-teman. Perkenalkan, nama saya Lukas Lelaniko. Dengan tumbuhan kantong semar berbentuk seperti bilas 20. Hidup di rawa-rawa yang kandungan dagingnya sangat sedikit. Kebutuhan nitrogen dicukupi dari serangga yang menjadi. Saya akan membawakan materi tentang dinding dalam kantong semar bersifat licin, ciri-ciri dan mengeluarkan makhluk hidup atau bahan madu yang dapat menarik serangga. Ciri khusus pada serangga yang menghisap cicak. Cicak termasuk hewan melata. Ke dasar ciri khusus yang dimiliki oleh cicak adalah tubuh serangga memiliki yang banyak nitrogen akan larut pada dasar kantong dan diserap dengan sistem perekat ini. Cicak dapat serangga yang terlahan di dalamnya di dinding kantong semar tembok atau langit keluar untuk berburu serangga seperti nyamuk, laron, serangga dan lalat sebagai makanan tumbuhan pinus. B. Yang ketiga, kaktus. Kemampuan memutuskan ekornya. Tumbuhan kaktus biasa tumbuh di daerah padang pasir untuk menyelamatkan diri panas dan kering atau bahaya yang mengancam. Di padang pasir dalam sehari memutuskan ekor bisa turun hujan dalam jumlah yang banyak atau sekali. Cicak memiliki lidah yang panjang dan kemudian sehingga dapat mengusung kering yang sangat panjang berupa serangga. Ketika hujan turun, kaktus menyerap udara sebanyak mungkin. Adapun ciri-ciri khusus yang dimiliki kaktus adalah 1. Akar tunggak yang tumbuh lurus, masuk jauh ke dalam tanah atau pasir, dan akar-akar tersebut yang banyak tumbuh yang menyebar menyamping berfungsi menyerap udara sebanyak-banyaknya. Kedua, batang. Batang yang gemuk berfungsi sebagai tempat penyimpan air. Batang kaktus dilindungi oleh kulit yang tebal sehingga mencegah kehilangan udara karena penguapan. Yang ketiga, tanaman kaktus tidak berdaun tetapi banyak duri tubuhnya, sehingga penguapan udara sedikit, sehingga tanaman ini mampu menyimpan udara untuk jangka waktu akan lama. Duri kaktus juga berfungsi melindungi dari hewan-hewan yang ingin merusak tanaman. Yang keempat, bunga rafflesia. Bunga rafflesia ini memiliki klorofil. Tumbuhan ini hidup sebagai parasit pada akar tumbuhan. Selamat siang.